Dari Hanel SD hingga ia SMA, Hanel sama sekali tidak punya teman. Bukan karena teman-teman sekelas menjauhinya, namun ini semua karena Hanel tidak tahu bagaimana caranya berteman. Karena ia hanya fokus belajar saja. Sampai akhirnya Hanel menjadi kebanggaan Busan karena prestasinya. Keluarganya juga jadi punya harapan yang sangat tinggi kepada Hanel. Ayahnya yang tengah sakit pun akhirnya bisa tersenyum. Namun, sekarang seorang laki-laki dari masa lalu datang dan mengajaknya untuk berteman. Semua hal yang dulu tidak bisa Hanel rasakan, bisa Hanel kenang dari diri Jungwoo. Setelah bermain-main sebentar di pantai, Hanel dan Jungwoo mampir di sebuah tempat makan. Selagi menunggu makanan yang dipesan datang, Hanel memberikan salinan bukti yang ia serahkan ke pengadilan agar Jungwoo bisa membacanya. Hanel yakin di persidangan berikutnya Jungwoo bisa unggul. Jungwoo pun bercanda jika ia yakin Hanel pasti tidak tidur semalaman untuk mencari catatan ini. Namun ternyata tidak berapa lama kemudian Hanel tertidur. Tidak mau mengganggu temannya itu, Jungwoo meminta kepada bibi penjual untuk mengantar makanan nanti saja menunggu Hanel bangun. Untungnya bibi penjual setuju karena belum ada pelanggan yang datang juga. Selagi menunggu Hanel bangun, rencananya Jungwoo ingin membaca salinan tersebut. Tapi melihat Hanel kedinginan, Jungwoo langsung bergegas memberikan mantelnya. Itu pun ia meyakini dirinya dulu jika ia hanya bersikap baik kepada teman barunya, bukan karena ia ingin melakukan hal yang romantis. Saat Jungwoo menyelimuti tubuh Hanel, tiba-tiba Hanel malah bersandar dan tertidur di pangkuan Jungwoo. Awalnya, Jungwoo langsung tidak bisa bergerak, namun ia pun membiarkan Hanel tidur dengan nyaman di pangkuannya. Hingga tanpa sadar, Jungwoo juga ikut tertidur. Setelah makan, Jungwoo mendapatkan kabar jika kliniknya telah laku terjual. Hanel yang mendengarnya merasa kasihan karena ia yakin dulu Jungwoo pasti giat menabung untuk membangun klinik tersebut. Dan kini Jungwoo harus menjualnya untuk membayar kompensasi. Jungwoo memang sedih, tapi ia hanya berpikir uang miliknya itu mungkin ia keluarkan untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan jika memikirkan hal tersebut, ia merasa sedikit lebih lega. Sementara itu di rumah, ibu Hanel mengira Hanel pergi dengan Hongran, temannya. Namun, saat melihat kedatangan Hongran ke rumah mereka, ibu Hanel langsung panik dan mengira putrinya yang tengah depresi itu bakalan bunuh diri dan terjun ke laut. Namun, hal tersebut dibantahkan saat melihat kedatangan Hanel bersama Jungwoo. Ibunya tidak menyangka Hanel pergi dengan pria yang tinggal di atap rumah mereka, dan Hongran malah nyeletuk Hanel sedang pergi bersama cinta pertamanya, yang membuat semua orang di sana langsung kebingungan. Singkat cerita, Hanel langsung menjelaskan kepada ibu, Bada dan juga Hongran jika ia hanya berteman dengan Jungwoo dan Jungwoo bukanlah cinta pertamanya. Ibunya khawatir karena sudah tahu siapa Jungwoo, tapi Hanel bilang ia bisa menilai seseorang dan ia yakin Jungwoo adalah orang yang baik. Meski begitu, sebenarnya ibu Hanel tetap saja khawatir. Ia takut jika Hanel sering bergaul dengan Jungwoo, lama-kelamaan Hanel akan jatuh cinta dengan pria atap itu. Ia ingin Hongran mencarikan Hanel seorang pria yang cocok dan mengadakan kencan buta untuk Hanel. Hongran bingung kira-kira siapa yang cocok dengan Hanel. Saat ia masuk ke dalam kliniknya, ia bertanya kepada salah satu perawat yang ada di sana, apa perawat itu kenal pria baik yang cocok untuk diajak kencan buta. Perawat itu kira Hongran ingin ikut kencan buta.
Rupanya, perawat itu juga perawat yang sama yang bekerja di klinik Dr. Bin Deong. Hari itu, Dr. Bin merasa kebingungan karena kanal Neotube-nya punya satu pelanggan baru selain keluarganya. Dan akun itu bernama Lee Hongran. Ada satu momen memang Hongran mengklik subscribe saat melihat sebuah video aneh milik Deong. Dan saat tahu dari perawatnya, jika dokter Obijin sebelah bernama Hongran sedang mencari pria untuk ikut kencan buta, Deong pun langsung setuju untuk ikut kencan buta. Sementara itu, Jungwoo masih memikirkan kata-kata Hongran jika dirinya adalah cinta pertama Hanel. Ia tidak menyangka ternyata dulu Hanel menyukainya. Apalagi tidak mungkin kan Hanel membantunya untuk menangani kasusnya ini. Sudah jelas Hanel masih menyukainya. Apalagi tiba-tiba sambil malu-malu Hanel meminta Jungwoo menemaninya berbelanja. Ia yakin ini semua karena Hanel masih menyukainya. Jadi wajar jika Hanel masih merasa malu. Akhirnya kepedean Jungwoo muncul kembali. Jungwoo sampai bersiap-siap memilih baju untuk bisa terlihat lebih baik saat menemani Hanel berbelanja. Malam harinya, Jungwoo dan Hanel pun pergi menuju sebuah butik untuk membeli baju. Hanel bingung mengapa Jungwoo memakai topi di malam hari. Jungwoo berkata ia lakukan ini demi Hanel, agar Hanel tidak malu jalan dengannya. Hanel lalu berkata ia tidak apa-apa. Lalu kemudian ia meminta Jungwoo untuk melepas topinya saja. Namun karena Jungwoo menyelak tangan Hanel, hampir saja Hanel terjatuh. Singkat cerita, Hanel kemudian memilih satu pakaian yang cukup cantik. Jungwoo sampai heran untuk apa Hanel membeli baju yang cantik jika bukan untuk memperlihatkannya kepada dirinya. Melihat Jungwoo malu-malu, Hanel lantas mengira Jungwoo mungkin terkejut karena tadi mereka berdua sempat bersentuhan saat Hanel hampir terjatuh. Menurut Hanel, Jungwoo telah dewasa. Dulu saat masih SMA, Hanel juga pernah hampir terjatuh saat memperbaiki kipas angin di dalam kelas mereka dan Jungwoo menangkapnya. Tapi karena teman-teman sekelas mengejek mereka, Jungwoo malah melempar Hanel ke bawah hingga membuat tangan Hanel cedera. Merasa bersalah karenanya Hanel tidak bisa belajar, Jungwoo kemudian mencatat dan merekam pelajaran lalu memberikannya kepada Hanel. 녹음한 거니까 걱정 말고 들어. Melihat Hanel masih mengenang masa-masa itu, Jungwoo lantas mengira Hanel pasti jatuh cinta kepadanya sejak saat itu. Tiba-tiba malam itu Hanel ingin mengatakan sesuatu kepada Jungwoo. Jungwoo langsung deg-degan. Ia mengira Hanel akan menyatakan perasaannya. Namun rupanya Jungwoo salah. Hanel berkata besok ia akan pergi ikut kencan buta. Jungwoo langsung terkejut. Rupanya Hanel pergi berbelanja baju yang cantik untuk mempersiapkannya ikut kencan buta yang sudah disiapkan oleh Hongran. Hanel lalu berkata Hongran adalah teman Hanel yang suka meracau. Kemarin ia meracau jika Jungwoo adalah cinta pertamanya. Padahal sebenarnya tidak. Jungwoo lagi-lagi tinggal di dalam imajinasinya sendiri. Seharian ini ia berpikir dia adalah pria yang dicintai oleh Hanel dan akhirnya malah malu sendiri. Singkat cerita, Hanel pun berkencan dengan Dr. Bin Deong. Karena sama-sama dokter, membuat percakapan awal mereka berdua pun cukup nyaman. Sampai akhirnya, Deong bertanya tentang Hongran. Apa makanan kesukaan Hongran dan apa yang Hongran sukai. Hanel bingung mengapa teman kencannya ini malah menanyakan temannya dan ternyata Deong kira wanita yang ada di hadapannya ini bernama Hongran. Ia bertanya lagi apa yang biasa Hongran kerjakan. Hanel lantas memberitahukan jika Hongran biasanya menghabiskan waktu bersama putranya. Rupanya Hongran sudah mempunyai seorang putra. Tiba-tiba kencan mereka gagal dan dirusak oleh putrinya Deong yang tiba-tiba datang ke restoran tersebut dan tidak suka jika ayahnya pergi berkencan. Karena gagal, Deong pun meminta maaf dan kemudian pergi meninggalkan wanita yang ia kira bernama Hongran padahal Hanel. 다음에 얘기하시죠. 연락드리겠습니다, 홍란 씨. 전 하늘인데요?
Akhirnya, Hanel pun pulang setelah kencannya gagal. Di perjalanan, ia bertemu dengan Jungwoo yang sebenarnya sedikit kesal melihat Hanel berpakaian cantik untuk pergi ke kencan buta. Tapi, setelah mendengar jika kencannya gagal, Jungwoo langsung sumringah dan bersemangat ingin mendengar cerita dari Hanel. Malam itu, Jungwoo menemani Hanel mabuk-mabukan di atap rumah. Mereka malah berkompetisi siapa di antara mereka berdua yang lebih terpuruk dan kasihan hidupnya. Menurut Jungwoo, Hanel masih bisa bekerja lagi dan memulai hidup yang baru. Carilah pekerjaan dan melamar di rumah sakit lain. Jungwoo yakin Hanel pasti bisa melakukannya, dan tanpa terasa mereka malah menghabiskan banyak minuman dan ternyata masih kurang. Jungwoo berkata di dalam rumahnya ia punya sebotol whisky dan ia pun langsung mengambilnya. Tapi tiba-tiba hujan turun dengan lebat membuat Hanel dan Jungwoo duduk di bawah payung dan menikmati hujan sampai mereka tertidur. 아무 데서나 막 잠들고. Keesokan harinya, Hanel mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Rupanya saat mabuk, Hanel malah mencari pekerjaan lewat internet dan melamar di tempat yang lumayan jauh. Saat mendiskusikan hal ini bersama Jungwoo, entah mengapa Hanel merasa yakin dengan pekerjaan ini dan ia memutuskan untuk menerimanya meski tempatnya lumayan jauh. Paling tidak, ia bisa membuka lembaran baru. Karena sejujurnya, ia sangat iri kepada orang-orang yang menceritakan karir mereka, sementara dia tidak menjadi apa-apa. Lalu tibalah di mana Hanel akan berangkat. Jungwoo tinggal sendirian lagi. Untungnya hari itu ada Kyungmin yang ingin mentraktirnya makanan enak. Saat di rumah makan, mereka tengah membicarakan keterlibatan Hanel yang membantu Jungwoo saat di persidangan kemarin. Kyungmin langsung mengagumi potensi Hanel yang memang sudah tidak diragukan lagi. Dulu, saat Hanel bekerja di rumah sakit, Hanel bekerja dengan baik. Namun sayang, ia tidak bisa bersosialisasi sehingga Kyungmin kasihan kepada Hanel. Apalagi, ia tahu Hanel melamar di rumah sakit pedesaan, di mana kepala rumah sakitnya menghubunginya untuk menanyakan kinerja Hanel. Sayangnya, Kyungmin malah memberitahukan jika Hanel ada masalah dengan profesornya, menendangnya, bahkan tidak akur dengan kolega. Jungwoo pun langsung kesal karena Kyungmin malah tidak membela Hanel. Seharusnya, jika harus jujur, Kyungmin memberitahukan rumah sakit tersebut jika selama ini Hanel dirundung, dimarahi, dan disertasinya dicuri. Lalu sekarang pesangonnya malah dipotong. Kyungmin bingung mengapa Jungwoo marah-marah kepadanya. Padahal Kyungmin tidak tahu betapa semangatnya Hanel saat ia pergi ke desa yang jauh itu. 넌 마음으로 거기까지 갔는데. Sementara Hanel saat ia sampai ke rumah sakit tempat ia melamar, baru juga sampai di depan pintu, ia ditelepon dan langsung ditolak dengan alasan latar belakang Hanel. Hanel hanya bisa menerimanya. Memang benar latar belakangnya tidak baik sehingga ia berpikir jalan hidupnya sudah salah. Ia lalu menelpon Jungwoo untuk memberitahukan hal tersebut. Sebuah kereta berhenti tepat di depan Hanel. Ia berniat untuk pulang, namun tiba-tiba Jungwoo menahannya. Rupanya Jungwoo datang karena khawatir kepada Hanel. Ia berkata, cara hidup Hanel tidak salah. Ini semua bukan salahnya Hanel. Dan Jungwoo datang kemari untuk memberitahukan hal ini kepada Hanel. 너 잘못 산 적 없어. 네 잘못 아니야. Ada satu hal yang sekarang terungkap. Apakah benar Kyungmin mengetahui lamaran Hanel karena ditelepon oleh rumah sakit di pedesaan tempat Hanel melamar? Atau memang ia mendengar dari alat perekam yang ia taruh di dalam rumah atapnya Jungwoo? Apakah Kyungmin adalah orang yang selama ini ingin menjatuhkan sahabatnya sendiri, Jungwoo?